Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terungkap motif penusukan bocah perempuan di Cimahi yang dilakukan oleh Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical 22 tahun. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan pelaku melakukan penusukan terhadap korban PS 12 tahun karena ingin menguasai harta korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menggunakan sepeda motor milik temannya saat beraksi. Saat kejadian, korban tengah perjalanan menuju rumah sepulang mengaji. Kemudian pelaku Ical menodong PS dengan senjata tajam dan meminta menyerahkan handphone yang dibawa oleh korban. Namun korban mengaku tak membawa ponsel. PS pun kemudian langsung ditikam dan pelaku melarikan diri. Dari keterangannya, pelaku terancam dari keterangan yang diungkapkan, pelaku kemudian terancam pasal 340 Jungto 339, 338, 365 ayat 3 KUHP Jungto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelaku juga terancam hukuman hingga 20 tahun kurungan penjara. Sebelumnya Ical masuk daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan. Aksinya sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di kawasan Kelurahan Cibaram, Kota Cimahi. Polda Jabar merilis pelaku penikaman PS, yakni seorang laki-laki dengan tinggi kurang lebih 160 cm dan perawakan kurus. Kulit warna putih, kemudian rambut ikal pendek dan lengan kanan kiri bertato batik. Selesai masuk dalam DPO, pelaku Ical akhirnya berhasil dibekuk di sebuah kos di kawasan Sukasari, Kota Bandung pada Minggu 23 Oktober sore. Pelaku sempat tidak kooperatif dengan menyembunyikan barang bukti pisau atau sangkur yang digunakannya untuk menikam korban. Pihaknya kemudian melakukan telusuran dan diketahui pelaku menitipkan barang bukti di rumah orang tuanya. Menurut Ibrahim, orang tua dari pelaku juga ternyata sempat meminta pelaku untuk melarikan diri. Orang tua pelaku pun kini harus menjalani pemeriksaan karena telah turut serta menyembunyikan keberadaan pelaku. Ya, tidak mungkiri jika orang tua pelaku pun juga dapat dijerat pidana.